Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di blog emergency traumatoraks. Saya ke bagian primary survey ya. Waktu hanya 1 jam karena nanti di jam kedua secondary survey dari traumatoraks. Mungkin kita sudah pernah bertemu di blog kardiovaskular, tapi saya ulangi, nama saya Maulidia Ayudika Dandana. Saya spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular. Anda boleh memanggil saya Ayu, ya. Oke. Ya, kita tahu bahwa trauma toraks itu salah satu kematian yang cukup mengenaskan karena sebetulnya dapat dicegah, tapi kalau Anda tidak bisa mengetahui atau mengatasinya, maka akan segera meninggal, ya. Dia totalnya adalah 20% dari penyebab kematian akibat trauma. Dia adalah nomor 2 sesudah trauma kepala, ya. Nah, ini anatomi toraks ya. Nah, kenapa sih orang kalau patah tulang rusuk paling menyakitkan daripada patah tulang tangan atau patah tulang kaki? Karena di dalamnya ada organ paru-paru yang selalu bergerak. Setiap kita patah itu sudah nyeri, makanya mekanisme badan kita kalau ada yang patah menjadi badan kita kaku. Contohnya misalnya tangan jadi diem. Tetapi kalau bernafas tidak mungkin berhenti bernafas, ya. Maka ketika patah tulang rusuk sakitnya luar biasa. Banyak pasien tidak mau bernafas, makanya penting untuk dikasih anti nyeri ya. Lihat ini ada rongga mediastinum, ini ada paru, ada rongga dada, ya, ada pembuluh darah besar dan ada koste. Kita harus tahu dulu sebelum masuk ke trauma fisiologi nafas, ingat ya, aktifnya itu adalah 3/4 pada waktu inspirasi, pasifnya itu adalah pada waktu ekspirasi 3/4 ya. Jadi kebalik. Kalau inspirasi 3/4 itu kita tarik sendiri, 1/4-nya itu pasif, tapi ekspirasi seperti saya ngomong ini sedang ekspirasi itu 3/4 itu pasif, kemudian sisanya baru dihembuskan. Fungsinya ada 4 ya, ventilasi, distribusi, difusi, dan perfusi. Ingat, inspirasi sama ekspirasi mana yang lebih panjang? Safira. Ayo, Safira Aini Syagian. Inspirasi ya. Oh, nggak tahu, coba tanya temennya, Agustina, bagaimana? Ekspirasi dok, lebih panjang. Ekspirasi lebih panjang ya, jadi tarik inspirasi, makanya inspirasi itu aktifnya 3/4. Tarik lalu hembus. Ya, sehingga nanti kalau pada trauma toraks karena nyeri akibat fraktur koste, dia nafasnya pendek-pendek seperti ini contohnya. Sehingga terjadi penumpukan apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab atau saya tunjuk lagi nih? Rahmi Wahyuni. Jadi kalau nafas pendek-pendek terjadi penumpukan apa, Rahmi? Kurang tahu dok. Kurang tahu. Albert Tanaka. CO2 itu. CO2 karena tadi kan sudah dibilang ya bahwa kalau menurut Agustina tadi kalau pada saat ekspirasi itu lebih panjang, berarti kan CO2-nya keluar semua pada saat ekspirasi. Tapi ketika kita fraktur kosta, nafas kita pendek-pendek. Jadi tarik nafas, langsung buang, tarik lagi. Nah, jadi belum sempat CO2-nya habis, sehingga terjadi penumpukan CO2 yang bisa berakibat kematian. Bisa terjadi asidosis metabolik. Ya. Nah, ini dia. Kalau terjadi kegagalan ventilasi, otomatis terjadi kegagalan sirkulasi, apalagi kegagalan perfusi dan difusi, maka terjadi hipoksia seluler di tingkat sel ya, terjadi hipoksia, kemudian sitokinnya bermasalah sehingga terjadi sepsis, MODS,
MOF, dan kematian. Coba Fatimah Az-Zahra, apa itu SIRS? Apa itu SIRS? Fatimah Az-Zahra? Kondisi inflamasi pada seluruh tubuh ya, Dok. Sebelum menjadi Sepsis. sepsis. Oke. Maka mekanisme trauma ada dua pasti, trauma tumpul atau trauma tembus. Kita masih memakai ini, tapi literatur terbaru dari buku-buku textbook surgery itu, apalagi thoracic surgery, bahasa Inggrisnya adalah penetrating and non-penetrating. Ya, jadi trauma tembus dan trauma tidak tembus. Nah, trauma tidak tembus ini inilah bahasa kita disebut kita sebagai trauma tumpul. Oke. Nah, banyak penyebabnya, kecelakaan, jatuh dari tempat tinggi, luka tusuk, ledakan, ya. Kalau fraktur iga itu macam-macam. Kalau fraktur iga posisinya di tengah, ya, bisa jadi dari iga 3 sampai iga 7 bisa jadi yang kena paru. Tapi kalau iga sudah 11, 10, 11, 12 mungkin terkena organ abdomen. Nah, kalau frakturnya adalah fraktur di daerah tulang tengah atau sternum, skapula, dan iga 1-2 menandakan bahwa trauma tersebut oleh gaya yang sangat besar. Tahu nggak kenapa, Elaine? Kenapa ada pernyataan seperti itu? Kurang tahu, Dok. Menurut kamu kenapa? Kenapa hanya iga 1-2? Dari gambar yang tadi pertama gitu. Kira-kira kenapa? Ayo. Ayo. Ada yang bisa bantu? Ini logika saja, ini bukan hafalan. Ada yang bisa bantu? Jadi kayak disco jadinya ya. Ayo. Nggak ada yang mau ngomong. Saya tunjuk lagi. Ada yang namanya Albert nggak? Ada, Dok. Coba jawab. Mungkin karena berhubungan dengan body of sternum, Dok. Lalu di dalam rongga dada juga ada isinya. Kalau misalnya agak ke bawah kan ada yang tidak berhubungan dengan sternum lagi, Dok. Bukan itu, karena kalau lihat dari gambar tadi, itu udah cerita terlalu jauh. Maka saya tanya logika, ada yang tahu nggak ini pakai logika kenapa? Kenapa kalau di situ sampai trauma, pasti disebabkan oleh gaya yang besar secara fisika. Berarti, Fioni bisa bantu, Fioni? Tadi saya mikirnya juga karena berhubungan sama manubrium sternum, Mbak, yang bagian atas. Amelia bisa bantu nggak? Amelia Utami. Kurang tahu, Dok. Kurang tahu. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Saya tadi padahal Albert nyebut nggak salah aja. Biasanya di tiap kelas ada Albert. Salsabila ada nggak nama Salsabila? Iya, Dok. Coba, kenapa kira-kira? Saya juga kurang tahu, Dok. Kayaknya mikirnya juga karena dia nggak berhubungan langsung dengan organ kayak paru-paru gitu, Dok. Karena sternum itu, skapula itu, iga 1-2 itu lebih tebal dan lebih besar dari koste yang lain. Makanya kan ada pernyataan di bawahnya bahwa trauma tersebut disebabkan oleh gaya yang besar. Jadi kalau sampai gaya yang besar baru bisa menghancurkan, berarti organnya tebal dan besar. Novienti, bisa?
Novienti bisa ngomong? Tidak bisa juga. Waduh. Oke ya, ini contoh tadi. Nah, kalau ketemu pasien seperti ini, trauma tusuk dan ada pisau tertancap, jangan coba-coba Anda cabut pisaunya. Seperti ini juga jangan coba-coba Anda cabut. Saya pernah dapat kasus di Lombok waktu saya di Bali, itu adalah ditusuk oleh teman-temannya anggota geng bermotor menggunakan besi. Besinya panjang, jadi apa yang dilakukan? Kita potong besinya di daerah sini dan di daerah sini. Jadi bukan dicabut, tapi pasiennya didatangkan ke rumah sakit dengan posisi besi tertancap. Sedangkan kalau trauma tumpul biasanya seperti ini karena tidak ada penyebab tusukan, tapi ada seat belt. Nah, ini bisa ada terjadi fraktur dan apa, terutama dengan mekanisme akselerasi dan deselerasi yang sangat kuat seperti ini. Oke, prinsipnya kalian harus tahu ATLS karena trauma toraks pembahasan dasarnya berada di ATLS. ATLS yang terbaru edisi 10 sedikit berbeda dengan edisi 9. Ya, maka di sini harus tahu A, B, C, D, E. Airway-nya harus paten, breathing-nya bagaimana. Nah, di circulation ini adalah jika tidak stabil dan kita tahu akibat dari perdarahan atau cedera trakeobronkial. Trakeobronkial itu artinya putus antara hubungan trakea dengan bronkusnya, maka itu perlu langsung segera tindakan torakotomi. Tidak perlu lagi cek di sini, artinya persiapan jalan baru sambil cek di sini. Karena trauma toraks adalah trauma yang kalau hitungan menit tidak segera ditangani akan mengancam nyawa. Beda dengan trauma lain. Bukan saya bilang trauma toraks superior. Tetapi kalau pada trauma toraks Anda tidak atasi, contohnya tension pneumotoraks atau apa hitungan menit, pasien bisa mati. Beda dengan luka bakar, trauma bakar, lalu trauma inhalasi. Mungkin trauma inhalasi berbahaya juga. Kemudian trauma tulang panjang, ya itu tidak Anda 10 jam juga tidak akan mati pasiennya. Oke. Ya, sekarang kita lihat yang mengancam nyawa segera. Ya. Di edisi 9 ini adalah flare chest berada di segera. Jadi namanya adalah immediate life threatening dan potentially life threatening ya. Di edisi 9 awalnya flare chest berada di immediate, tetapi sesudah dikaji kembali ternyata trakeobronkial adalah yang segera membunuh pasien. Jadi cara mengapalnya adalah mulai dari atas, obstruksi jalan nafas, cedera trakeobronkial, tension pneumotorak, pneumotorak terbuka, hematotorak masif, tamponade jantung. Oke, ini adalah yang segera mengancam nyawa. Sedangkan yang tidak adalah pneumotorak biasa, hematotorak, kontusio paru dan jantung, flare chest, disrupsi aorta, ruptur diafragma, dan trauma tumpul. Tolong yang segera ini harus hafal di luar kepala sebagai Anda seorang calon dokter. Karena nanti ketika Anda sudah berpraktek, kalau ini tidak segera ditangani, maka bisa mati pasiennya. Ya, terutama tension pneumotorak. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bingung? Kurang mengerti? Ari Irawan, Saya dok, kamu suka nonton nggak? kadang-kadang dok. Pernah nonton film Good Doctor versi bule, bukan versi Korea? Pernah dok. Episode satunya tentang apa ya? Tentang pneumotoraks juga ya dok. Dia di krikotiroidektomi dok. Kalau nggak salah dok akhirnya. Wih, pneumotoraks masa krikotiroidektomi? Apa dok? Krikotiroidektomi itu obstruksi jalan nafas. Ya, itu ada di film lain episode 1. Nama filmnya Code Blue, ya. Yolanda Sianturi. Siapa deh yang pernah nonton? Coba. Kira-kira apa diagnosanya tuh di episode 1-nya?
Yolanda bisa jawab? Maaf dok, nggak nonton. Oh, nggak nonton. Siapa yang nonton? Yang lain? Si Ari udah hampir betul tuh tadi. Nih, Fahri nih kali nonton. Fahri, nonton nggak kamu? Nggak nonton dok. Fauzan? Iya dokter. Nonton nggak? Nggak nonton dokter. Oh, kalau saya tanya nggak nonton. Kalau lagi ngobrol semua nonton ya. Ayo, siapa yang nonton? Apa diagnosanya di episode 1? Maka ketika kalian menonton, jangan hanya ikutin alur ceritanya yang ditonton sinetron Indonesia. Selang infus ditaruh di hidung. Oksigen, oksigen. Tapi gambarnya selang infus. Ya. Maka kalau film luar negeri ditonton, itu banyak ilmu yang bisa diambil. Episode 1 adalah seorang anak tertimpa atau terjatuhkan, kalau tidak salah saya, beban di daerah dadanya. Lalu si good doctor ini mendengarkan suara nafasnya tidak ada. Kemudian terjadi peningkatan vena jugularis bendungan, kemudian trakeanya terdorong, pasien langsung tidak sadar. Lalu dia mendiagnosa sebagai tension pneumotorak. Jadi harus kalian ingat bahwa tension pneumotorak didiagnosa melalui klinis, bukan fototorak. Haram hukumnya melakukan fototorak pada pasien tension pneumotorak. Ya, lalu itu harus emergensi, dia tidak bisa bawa ke rumah sakit, maka dia ambil cairan alkohol berbentuk whisky atau minuman keras disiramkan di dadanya, lalu kemudian dirobek ya sehingga keluar lagi udaranya. Begitu juga kalau obstruksi jalan nafas. Benar tadi yang sudah dibilang krikotiroidektomi bisa kita lakukan ya Arya. Kadang-kadang orang melakukan krikotiroidektomi kalau orang tersedak atau tersedak ya, mukanya sudah biru, tidak bisa nafas, dilakukan Heimlich manuver. Heimlich manuver adalah Anda peluk dari belakang lalu tekan di ulu hati. Hup, hup, sampai muncul efek penyedak sehingga keluarlah ya. Kalau tidak berhasil, baringkan pasiennya, desinfektan dengan apa yang ada. Lalu Anda lihat jakun Anda di sini, dia 2 jari di bawah jakun, Anda tusuk. Kalau di film-film biasanya pulpen dipatahkan lalu dicobloskan ke situ. Ya, sehingga bisa ada aliran udara. Yang cedera seperti ini kalau tidak diatasi di bawah 30 menit, insya Allah pasiennya akan mati. Berarti nanti kalau Anda menjadi seorang dokter, ingat-ingat ya, mungkin Anda tidak bertemu saya saat koas, maka ketika Anda menjadi seorang dokter, tetapi Anda tidak mengenali karena kelalaian Anda, maka Anda berhasil membunuh satu pasien Anda. Beban itu ada di Anda. Ya, karena kita dokter, kita bermain dengan nyawa, jadi harus serius, oke? Sedangkan kalau pneumotorak terbuka, saking chest wound, kurang lebih bunyinya seperti ini ya. Jadi ketika pasien datang jelas terlihat ada luka terbuka, maka jangan lupa pasang plester 3 cc ya. Kemudian kalau hematotorak masif itu tetap suara. Jadi kalau Anda nanti ditanya apa sih pemeriksaan fisik diagnostik tension pneumotorak? Oh, suara nafas menghilang. Loh, pneumotorak biasa juga suara nafas menghilang. Hematotorak biasa juga suara nafas menghilang. Hematotorak masif juga suara nafas menghilang. Maka harus ada yang khas dari tension pneumotorak adalah adanya bendungan vena jugularis, saya ulangin, adanya pendorongan trakea, dan adanya apa? Pasien bagaimana kondisinya tadi? Kira-kira masih bisa sadar nggak? Yolanda, masih bisa sadar nggak tadi pasiennya? Tidak dok. Tidak ya, atau pasiennya gelisah. Kalau tamponade jantung, hati-hati, triasbek. Wah, ini kita kan udah lewat blok kardiovaskular. Pramadani Putri, apa itu triasbek? Pramadani Putri. Saya dokter. Ya, cepat ketik di internet melalui Google. Triasbek adalah
Tekanan darah rendah, distensi vena jugular, dok. Hanya 2, tapi trias. Wah, di Google-nya nggak kelihatan ya. Ya. Nah, jadi kelihatan sekali kuliah blok CFS hanya lewat begitu saja. Margaret Pasaribu, tahu nggak? Margaret Bonita Pasaribu, silakan. Bunyi jantungnya menjauh ya, dokter? Bunyi jantung menjauh, ada bendungan di vena jugularis, tensinya turun. Maka hati-hati, mirip gejalanya antara tension pneumotorak dengan tamponade jantung. Yang berbeda adalah kalau pada tension pneumotorak ada pendorongan trakea, ya. Oke. Nah, ingat ya, diagnosa ditegakkan secara klinis pada tension pneumotorak ya. Kenapa tension pneumotorak bisa langsung mati? Bukan karena paru-parunya kolaps. Kalau paru-paru kolaps, Gracie Anggra ini. Dok. Kamu kenal Jenderal Sudirman nggak? Lupa, dok. Waduh, nggak tahu. Waduh, kamu saya kembalikan aja deh ke SMA atau SMP atau SD. Kamu tahu Jenderal Sudirman nggak, Gracie Anggra ini? Hah? Tahu, dok, pahlawan, dok. Cuman nggak tahu lebih banyak gitu, dok, apa kisahnya. Jadi ternyata si Jenderal Sudirman itu memimpin pasukannya atau pada saat berperang, kenapa dia naik kuda? Karena dia hanya memimpin dengan sebelah paru-paru. Karena Jenderal Sudirman itu menderita TBC, jadi paru-paru sebelahnya itu hancur ya. Jadi tension pneumotorak, kalau Anda ditanya kenapa dia mati, bukan karena paru-parunya kolaps, tetapi karena paru-parunya kolaps, kemudian mendorong mediastinum dan trakea, tadi yang kelihatan klinis, akibatnya jantungnya tertekan. Di jantung ada area yang paling lunak, yaitu adalah vena cava superior, vena cava inferior yang masuk ke dalam right atrium. Itu tertekan, lalu otomatis tidak ada yang masuk, maka tidak akan ada yang keluar. Berarti cardiac output juga tidak ada, maka bisa langsung meninggal. Ya. Nah, nih mediastinal shiftening ya. Terjadi mediastinal shiftening, bendungan vena cava yang dari bawah adalah inferior dan vena cava superior dari bagian atas. Penata laksanaan. Sesuai ATLS, ingat melakukan needle thoracostomy ya. Menurut ATLS edisi 9 dilakukan di sela iga linea mid clavicularis. Jadi ini yang Anda pegang adalah clavikula kalau bagian atas, bawahnya ada iga itu langsung iga 2. Di bawahnya iga 3. Berarti kalau ICS 2 artinya di antara iga 2 dan iga 3. Ingat ya, tidak boleh menusuk di bawah koste. Tahu nggak kenapa, Monica? Harus di atas koste menusuknya. Kenapa? Kenapa? Anatominya, ayo, Kezia. Ada apa di bawah koste? Ada nervus, dok, vena arteri nervus ya, dok.
Vena arteri nervus ya, sehingga Anda bukan menolong pasien tapi mempercepat kematiannya ya. Maka raba-raba dari sekarang, oh di atas koste kurang lebih di sini ya. Tetapi menurut ATLS edisi 10, kalau pada pasien dewasa yang badannya gemuk dan besar karena takutnya aboketnya tidak bisa tembus ke pleura ya, maka disarankan di ICS 5 ya, mid axillaris atau anterior dari mid axillaris ya, seperti mau pasang chest tube. Kalau tidak berhasil baru Anda robek, tembuskan pakai jari Anda. Penanganan harus segera. Oke. Nah, ini pneumotorak biasa ya, ada yang terbuka tadi saking chest wound. Ya. Tuh, kalau ini Costa, ya, ingat ini tebal. Jadi jangan khawatir kalau Anda baru ketemu koste, tidak mungkin Anda sudah menembus paru. Anda harus tembus lagi di lapisan pleura parietalnya yang putih ini. Bagaimana rasanya, Dok? Apakah seperti menembus otot atau mencubit otot? Tidak, rasanya seperti menembus kertas tisu, ya. Oke, nah ini saking chest wound juga bisa mati. Kenapa? Karena paru-paru, karena di paru-paru tekanannya lebih negatif dibanding di udara. Sehingga ketika ada inspirasi udara masuk, dia udaranya tidak bisa keluar lagi. Akibatnya paru-parunya juga tertekan dan menekan mediastinum. Coba sekarang Deborah lihat gambar ini. Yang sebelah kanan itu apa, Deborah? Gambar apa? Luruskan baru-baru, Dok. Bukan, yang gambar sebelah kanan. Yang ini nih. Nah, ini gambar apa? Gambar foto toraks, Dok. Betul. Seperti saya menanya, ini anak TK. TK adalah taman kanak-kanak. Iya. Apakah foto toraknya normal, Deborah? Kayaknya, Dok, itu ada yang kayak ada lengkungan gitu, Dok. Ada benda asing nggak di situ? Yang putih-putih itu ya, Dok. Putih-putih mana? Di sebelah kiri, Dok. Di IGA berapa? 2 ya, Dok. No ya, jadi ini adalah IGA 2, ini adalah IGA 3. Ini kan yang Anda maksud? Iya, Dok. Ini adalah peluru ya. Lalu kalau corakan bronkofaskularnya sampai ke tepi itu benar. Tetapi Anda lihat di sini hati-hati ya, Anda harus membedakan antara garis skapula dengan garis pneumotorak. Jadi kalau pneumotorak gambarannya lebih hitam seperti ini ya, sepi gambarannya. Ya. Nah, kemudian yang ini ada pasang chest tube. Ya, ini adalah garis chest tube. Oke. Nah, kalau pneumotorak terbuka, tutup luka dengan plester 3 sisi. Sisi yang terbuka menghadap ke atas. Jika terdapat kebocoran yang besar, dari mana tahu kebocoran? Jadi ketika manusia bernafas tuh kan ada undulasi, tarik napas, buang napas. Nah, ketika Anda pneumotorak, biasanya Anda tutup, Anda pasang selang dada, atau tadi tension pneumotorak, sesudah Anda taruh aboketnya Anda sambungkan dengan selang infus, masukkan ke air. Maka akan kelihatan air itu tertarik, turun ke bawah, tertarik, turun ke bawah. Itulah yang disebut sebagai undulasi. Nah, tetapi kalau ada kebocoran, seperti apa kebocoran, dokter? Anda suruh pasiennya batuk-batuk, Pak. Maka kelihatan ada gelembung-gelembung di situ, maka itu terjadi kebocoran dari paru-paru. Nah, seperti ini nih pneumotorak terbuka. Nah, Anda dengarkan tadi ada bunyi saking chest wound ya. Lalu lakukan plester 3 sisi. Supaya apa? Kondisi kembali fisiologis ya. Jadi ketika dia ekspirasi, udara bisa keluar.
ketika dia inspirasi, udara tidak tambah masuk ke dalam. Ya, oke, baik. Nah, inilah pasang selang dada ya. Di anterior dari linea mid aksilaris pada ICS 5. Kalau pada hematotorak hati-hati, karena kalau kita pasang selang dada bisa jadi tidak ada efek tamponet, dan kalau tidak ada ahli bedahnya di sana maka pasien bisa sampai meninggal. Nah ya, dia ada darah tetapi dia warnanya putih biasa pada fototorak. Tetap kalau darahnya terlalu banyak akan terjadi bendungan vena jugularis karena lagi-lagi paru-parunya tertekan, mediastinumnya juga tertekan. Jadi ingat ya, meninggal itu karena terjadi mediastinal shiftening yang menyebabkan terjadinya penekanan pada jantung. Nah, seperti ini ya hematotorak. Tetapi kalau foto seperti ini putih, ini juga bisa. Jeffrey, kira-kira apa diagnosa lain selain hematotorak nih? Tahu nggak? Boleh diulang dok? Efusi pleura ya dok? Efusi pleura bisa. Selain efusi pleura, apa lagi? Kezia. Gak usah Kezia deh. Dedi Maulana. Iya dokter. Iya apa? Apa yang saya tanya, Dedi? Gambaran apa yang di fototorak tersebut dokter? Masa Kalau menurut seperti... saya sepertinya kardiak tamponen bukan dok. Masa saya nanya itu, Kristina? Tadi apa pertanyaan saya, Kristina? Kasih tahu Dedi. Kira-kira di gambaran fototoraks ini bisa selain hematotoraks itu apa gambarannya, Dek? Iya. Tadi ada yang jawab efusi pleura. Apalagi kira-kira? Mungkin kalau menurut saya itu dok yang kardiak tamponen itu dok. Kardiak tamponet mana putih sampai samping. Oke, terima kasih sudah mencoba, Kevin. Setahu saya ada beberapa dok. Pneumonia bisa. Bisa Pneumonia juga kalau karena parah sekali. Apalagi, ayo. bisa juga karena ada keganasan dokter. Jadi dia menghambat. Keganasan. Bagus, Kevin. Apalagi? Satu lagi, Kevin. Mungkin cedera tumpul dokter. Bukan, ini maksudnya gambaran paru-parunya. Misalnya paru-paru, kalau warnanya putih, tadi satu bisa perdarahan. Atau ada yang bilang efusi pleura, berarti intinya kan ada cairan. Kedua dari Kevin bisa keganasan, tumor paru. Tumor paru juga warnanya putih. Tumor mediastinum juga warnanya putih. Lalu apalagi satu lagi Anyelin Sri Wulan? Anyelin. Saya dokter. Apalagi satu lagi? Nicholas? Kurang tahu dok. COVID mungkin dok. COVID itu pneumonia, itu kan penyakitnya. Saya tanya di diagnosa toraknya. Atelektasis. Jadi kalau atelektasis itu parunya kan tidak bisa kembang kempis. Maka otomatis gambarannya seperti ini. Ya, hati-hati.
Oke. Salah satu hematotorak penyebabnya adalah robekan paru. Ini gambaran paru-paru ya koas, tapi paru-paru pasien yang merokok. Robeknya di mana? Di sini. Bentuknya seperti paru-paru sapi. Betul. Kalau Anda pengen tahu paru-paru Anda seperti apa, beli aja paru-paru sapi mentah. Nah, kurang lebih sama persis ya. Oke. Ini tetap bisa jadi indikasinya adalah torakotomi emergensi. Tetapi ingat, dia keluar 1.500 jika kecelakaannya segera. Tapi kalau kecelakaannya udah seminggu yang lalu, tidak ada kompetensi Anda sebagai dokter umum untuk langsung memasang. Bahkan ketika dia langsung keluar 1.500 juga tidak harus langsung operasi. Ya. Tamponet jantung ya tadi ya. Oke, triasbek, tapi ternyata hanya 30%. Diagnosa juga ditegakkan secara klinis. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Ya, bukan yang tadi bilang bahwa bisa jadi kardiak tamponnya dok, tidak, karena jantungnya saja yang membesar, tapi sudut kostofrenikusnya masih agak terlihat. Ya, lebih bagus kalau ada USG ditempelkan saja di sini. Hitam yang ini tuh artinya ada cairan. Normalnya dia hanya tipis saja karena memang ada cairan di rongga perikat ya, cairan pelumas, tetapi sedikit. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau sudah sampai operasi dibuka, inilah dia klot darahnya. Oke. Bisa kalian lakukan needle perikardiosintesis. Bagaimana dengan ruptur trakeobronkial? Ini jarang terjadi, tapi kalau terjadi maka bisa langsung mati. Foto toraknya bisa kelihatan fallen lung sign, jadi seperti Batman, paru-parunya jatuh ya. Nah, cedera trakeobronkial bisa menyebabkan terjadinya emfisema subkutis. Emfisema subkutis itu apa dokter? Itu adalah udara di subkutis sehingga seperti kerupuk dia. Ketika Anda pegang krek 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 krek. Nah, kalau ada udara mulainya dari dada, berarti kemungkinan karena patah tulang rusuk atau pneumotorak. Tapi kalau mulainya dari daerah leher, itu biasanya karena cedera trakeobronkial. Maka penting sekali bagi Anda untuk melakukan anamnesis. Nah, ini gambarannya seperti pneumotorak, padahal ini jatuh sebelah parunya. Ya, ini mau Anda intubasi pun tidak akan bisa karena logikanya Anda pasang selang napas, tapi di bawahnya putus, maka harus segera torakotomi emergensi. Oke, itu yang mengenai primer. Ini muka saya. Ya, beginilah kalau operasi ya. Ini saya sedang operasi. Siapa yang berminat di sini cewek-cewek menjadi ahli bedah jantung silahkan. Karena cewek cowok sekarang sama saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya dok. Siapa ini? Sebutkan nama, saya nggak lihat gara-gara. Nama saya Nathaniel dok. Nathaniel. Panggilannya Iel. Biasanya dipanggil Nathan dok. Oh, Nathan, oke. Oke, silakan Nathan. Yang tadi dok, misalnya ada kardiak tamponet dan kita udah tahu ini kardiak tamponet dan kita nggak ada orang yang bisa kita konsul secepat mungkin dok. Sementara kan itu kita emergency dok. Itu perikardiosintesis itu merupakan kompetisi dokter umum atau tidak ya dok? Kompetensi dokter umum. Tapi, nah ada tapinya. Anda harus ikut dulu kursus tambahan apa? ATLS. Karena nanti di ATLS minimal walaupun tidak terhadap manusia ya, terhadap kambing, Anda, kalau saya pengajarnya, kebetulan saya kan mengajar ATLS ya, mana ya tadi kok jadi ke sini? Mana tadi? Nah, kalau ATLS itu nanti diajarkan. Jadi gini simulasinya. Anda lihat sifoid. Kelihatan nggak sih gambar saya di situ? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Muka saya ya? Oke. Sekarang saya stop share aja dulu. Oke. Ini sifoid. Ya. Anda pegang sifoid, cari masing-masing pegang sifoidnya. Terasa nggak? Pegang sifoid. Ini loh, tulang pertemuan tengah di bawah sternum. Udah.
Nah, lalu Anda pegang tip of scapula dari bahu kiri pasien. Jadi skapulanya cari sudutnya. Pakai tangan sebelah. Lalu dengan tangan kanan Anda tusukkan di sifoid, arahkan ke tangan kiri Anda yang memeluk tip of scapula pasien. Jadi tidak perlu dilihat lagi. Ya, arahkan dari sifoid ke tangan Anda. Jadi Anda membuat garis imajiner. Lalu sambil Anda tusukkan, Anda tarik perlahan-lahan. Begitu keluar cairan, stop. Jangan dorong lebih lanjut, karena kalau dorong lebih lanjut, maka bisa mencederai jantung. Makanya harus menggunakan jarum yang panjang. Jadi bukan aboket dengan wing needle. Tadi juga buat tension pneumotorak bukan aboket dengan wing needle ya. Aboketnya tuh aboket yang panjang. Tahu nggak aboket yang, ya coba kalian cari deh, aboket ada yang panjang yang tidak ada pakai sayap sampingnya. Oke, silahkan saja. Ada yang mau tanya lagi? Gimana? Puas? IEL? IEL. Bukan IEL. Iya, IEL. Dok. Terima kasih, Dok. Silakan yang lain. Mumpung gratis. Ini konsultasi gratis. Siapa tahu. Ini ngajar sambil kalau ada yang mau nanya, bisa-bisa nanya buat keluarga sendiri atau apa. Nanti kalau ketemu saya di praktek lain. Kalau sekarang Anda tanya dong buat ilmu Anda sebagai calon dokter. Mungkin ada apa yang Anda rasa, karena seorang dokter yang bagus adalah seorang dokter yang punya rasa ingin tahu besar. Karena saya maunya lulusan USU sama dong kualitasnya. Ayo dong. Sama lulusan Harvard, textbooknya juga sama. Masa kualitasnya beda? Come on. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Siapa ini? Lydia, Dok. Lydia Grace ya? Iya, Okay. Dok. Tadi kan ada bahas flash test, Dok. Kalau dari flash test, Dok, boleh kalau saat kondisi pasien menurun, apakah boleh dilakukan RJP, Dok? Karena kan kalau RJP kan berarti kita menekan dinding toraks, sedangkan kan dia lagi mengalami trauma toraks, Dok. Apakah itu boleh di RJP, Dok, atau tidak, Dok? Untuk kasus yang seperti apa? Misalnya dia terjadi trauma toraks, Dok. Jadi ada fraktur. Bukan, harus tahu dulu traumanya tajam atau tumpul. Tumpul, Dok, misalnya, Dok. Kalau tumpul silakan pijat jantung, ya. Kalau tajam, trauma tusuk, hati-hati. Makanya kenapa itu kalau kalian lihat film-film luar negeri, ya, bukan film cinta-cintaan ya, bukan Grey's Anatomy ya. Tapi kalian banyak deh, pokoknya sinetron-sinetron bule tentang kedokteran, itu dilakukan torakotomi emergensi untuk apa? Untuk melakukan internal cardiac massage. Jadi bukan RJP pijat dari luar gini-gini. Karena kalau Anda tidak tepat pun RJP-nya, bisa jadi nggak ada gunanya, malah menambah bahaya buat pasien. Kenapa? Karena nggak tepat di jantungnya. Mungkin yang Anda tekan-tekan mungkin paru atau rusuk yang patah gitu. Makanya kalau di luar negeri itu diperbolehkan jika memang dianggap bisa menyelamatkan nyawanya, dilakukan torakotomi emergensi alias dipotong di bawah mame sini di daerah anterior sisi kiri. Itu yang melakukan dokter umum loh ya. Kemudian membuka, kemudian diraba jantungnya, lalu dipijat. Kalau saya, karena saya kebetulan bedah jantung, saya sudah pernah merasakan sensasi itu. Termasuk sensasi menyuntikkan adrenalin langsung ke jantung. Gitu. Tetapi saya nggak tahu ya ke depan apakah Indonesia bisa seperti itu, karena kalau bisa seperti itu akan banyak nyawa yang bisa kita selamatkan. Ya. Tapi tahulah di Indonesia nanti datang kan keluarganya, ya Allah, dibuka, ya Tuhan, apalagi Tuhan Yesus, dibuka, wah ini malpraktek, apa, waduh, kebanyakan cengkunek. Tapi siapa tahu, kita kan harus optimis. Kalau enggak nanti orang tua si Grace ini, Lydia Grace ini, nggak mau dia berobat di Indonesia. Coba kamu pikir, kalau kamu sendiri keluargamu aja berobat ke Pineng, buat apa kamu jadi dokter? Buat mengantar keluargamu ke Pineng. Ya, harusnya kalian sebagai calon dokter gimana caranya meyakinkan. Ayo, siapa lagi mau bertanya? Lydia, sudah cukup? Sudah, dokter. Terima kasih, dokter. Bertanya apa saja boleh. Tidak ada pertanyaan yang bodoh.
Yang bodoh itu kalau tidak bertanya. Ya. Saya balik ya. Tidak ada pertanyaan yang bodoh. Yang bodoh itu kalau tidak bertanya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanya lagi, ini sudah jam 7.